Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Mari kita mau sembah Dia. Dia Allah yang Maha Kudus. Katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tanah suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu kami sanjung Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allahku. Bersama-sama kita angkat tangan kita. Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Bersama-sama katakan, amin. Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Kami diciptakan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu saat ini Tuhan, karena Engkau sudah sangat baik dalam kehidupan kami. Kelahiran-Mu ke dalam dunia ini membuktikan cinta-Mu, membuktikan betapa besar kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau yang mau menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami mau mengangkat tangan kami dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini Natal diadakan tidak bisa secara serempak berkumpul di satu tempat Tuhan. Kami masing-masing dari rumah kami, tapi biarlah itu tidak menghilangkan semangat kami, sukacita kami, kerinduan kami untuk datang menyembah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai ibadah Natal ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Ya,
Ya, sangat disayangkan tahun ini Natal tidak bisa kita laksanakan secara langsung, tidak bisa bertatap muka dengan teman kita, dengan saudara-saudara kita secara langsung. Namun kita patut bersyukur kita masih boleh melaksanakan Natal tahun ini secara online ataupun streaming. Saat ini saya ingin mengajak setiap jemaat kita naikkan satu pujian, tiba saatnya. Kita nyatakan setiap pujian, setiap kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan. Katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita angkat pujian ini sekali. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita mau nyatakan sekarang keselamatan kita hanya daripada Allah kita, Yesus Kristus. Mari kita sama-sama nyatakan keselamatan bagi Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba
Gloria. Saudara, dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, tema kita pada hari ini adalah Back to the First Noel. Kembali pada malam Natal yang pertama, di mana juga sepi, sunyi, tidak ada keramaian. Tetapi di sorga sana, malaikat bersorak-sorak. Malaikat bernyanyi memuji Tuhan dengan suara yang sangat lantang. Karena itu saudara, saya mau mengajak setiap kita juga, mari kita juga mau ikut bernyanyi bersama dengan malaikat di sorga. Karena Juru Selamat telah lahir ke dalam dunia ini. Dengan malak pemuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak pemuji, mulia bagi Sang Raja. Katakan bersama-sama. Dan di sorga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria Bunda Dalam daging, dikenal firman Allah yang kekal. Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Gloria, go, Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah.
saudara sekalian, di dalam hidup kita sering mengeluh terhadap beban kita terlalu berat, masalah kita terlalu banyak, kita pusing. Bagaimana caranya untuk keluar dari masalah-masalah kita? Tak jarang kita mengeluh kepada Tuhan, Tuhan bebanku berat, masalahku besar, terlalu banyak untukku, terlalu sulit untuk dilewati. Saudara-saudara, biarlah melalui pujian ini boleh menguatkan iman kita. Kita berserah kepadanya. Roh Kudus ingin mengingatkan kita untuk terus berserah kepada Tuhan kita. Karena percayalah, Tuhan kita akan selalu berada di sisi kita, selalu menyertai kita setiap saat. Seringkali ku mengeluh, bebanku yang mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasa-Nya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita nyatakan Yesus besar. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, yang mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasa-Nya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Kita ajak saudara-saudara sekalian, kita naikkan tangan kita nyatakan Yesusku besar, yang mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasa-Nya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Yesusku besar, yang mengatasi semua
Siap-siapnya bukannya sebentar. Makan aja lebih dari setengah jam. Nanti giliran telat, gurunya marah-marah. Lu nggak terima. Wah. Wah. Apaan sih, Ma? Bener-bener. Ya. Ma, makan, Ma. Sebentar ya lah. Buku pelajaran kamu udah kamu siapin kan lah? Aman, Ma. Kakak kamu mana? Biasalah, Ma, dandan di Miss Universe. Makan sayur ya lah. Ya, Ma. Oke. Kamu bawa bekal dari rumah kan, Rin? Gak deh, Ma. Tinggal makan di kantin kampus aja, Ma. Oh iya udah. Oke. Makan sayur, Rin. Mama pergi dulu ya. Ya, hati-hati ya. Oke lah, hati-hati. Yosua mana? Paling baru bangun, Pak. Jam segini belum berangkat kerja. Udah biasa. Ya kamu bilangin lah. Masa telat-telat gitu terus? Bosnya nggak marah? Pak, udah berkali-kali dibilangin. Lagian kalau mau telat, oh gaji dia juga kan yang dipotong. Kebiasaan buruk kok dipelihara. Sarapan di rumah aja lah, Jo. Gak keburu mah, di kantor aja. Makanya bangun pagian kamu. Kamu tiap malam ngapain aja sih? Sambil buat orang susah. Angkat dulu ya. Hati-hati, Jo. Kamu mesti kerasin Joshua lah. Dia udah besar gitu, masih pendiam kali. Orang ngomong pun nggak dihiraukan. Gimana nanti dia cari pacar? Oleh karena itu, mulai hari ini, sesuai dengan rekomendasi dari WHO, kita jalankan masker untuk semua. Mulai hari ini, sejumlah sosialisasi aturan larangan penerbangan komersial diberikan kepada seluruh maskapai penerbangan. Belum tahu kapan nih penerbangan internasional Bapak. Kalau enggak, tunggu info dari pemerintah Hongkong nih. Jadi tiket mau pulang ke Indo bulan depan gimana? Bisa di-refund? Masih dalam proses. Seharusnya bisa di-refund karena ini kan pandemi global. Sabar ya, Ben. Ya, aku sabar.
Cuman sedih lihat pandemi gini, nggak bisa kemana-mana, semua planning rusak. Kemarin sepupu temanku kena COVID. Masa? Aduh, semoga cepat sembuh ya. Kamu Iya, tetap di sana makasih. dengan kemungkinan dan kesehatan ya. Iya, kamu juga. Apa jawabannya? Kamu udah lihat catatan kamu 5 kali masih belum hafal juga? Baca, keluar suara, ulangi 2 kali. Sally, ini dokumen yang semalam kamu kasih ke saya baru saya pelajarin. Tagihan 4 bulan yang lalu masih belum ada pelunasannya. Apa kamu nggak follow up-in kamu? Ada Pak, tagihan sudah kita tagih ke customer, namun masih terpending. Rata-rata customer jawabannya sih karena pandemi ini Pak, jadi mereka perputaran uangnya juga tidak baik. Tolong kamu segera follow up ya Sally. Minggu depan saya minta laporan terbarunya lagi. Saya nggak mau banyak tagihan yang kayak gini. Mesti berkurang ya? Baik Pak. Pak, apa sih Lala kita masukin les lagi aja kali ya? Kenapa emangnya? Bukannya mesti belajar di rumah? Aduh Pak, stres lah ngajarin dia. Berkali-kali dibilangin, nggak juga ngerti. Kau uruslah itu. Apa kita bayar guru privat aja ke rumah? Kau uruslah itu. Aku pun udah pening mikirin tagihan kantor. Yang utang banyak, yang utang pun banyak. Susah ya pandemi gini. Usaha susah. Sekolah apalagi. Udah jam berapa ini? Lala! Makan dulu, Nak! Ayo, Lala. Gina dan Joshua mana? Kok belum pulang udah jam segini? Rina udah itu. Udah pulang kok. Cuma lagi ada kelas online aja, Pak. Kalau Joshua belum pulang kali. Kemana dia belum pulang? Alah, paling keluar sama teman-temannya, Pak. Udah bahaya di luar begini, masih lama-lama di luar dia. Biasa, anak muda. Ya kan bahaya sih. Di rumah bukan cuma dia. Dia bawa virus pulang. Udahlah, Pak, makan dulu. Halo? Gimana kamu, Jos? Udah jam 10. Langsung pulang kamu, Jos. Malam kali kamu pulang, Jos? Tadi ngobrol bareng teman bentar, Mak. Di luar bahaya loh, Jos. Jam segini kamu pulang, kumpul sama teman-teman gak pakai masker. Iya kok, Ma, aman kok. Gak apa-apa kok. Ya kan kita nggak tahu. Di rumah kan gak cuma ada kamu. Papa, Mama. Dia tahu lah itu. Masih kecil, kasihan dia, Jos. Lain kali pulang lebih cepat kamu, Jos. Iya, Ma. Sally, ini gimana? Tunggakan PT Sumatera Jaya udah 12M. Kamu ada update tidak? Ada, Pak, dan mereka katanya usahakan untuk bayarnya cicil, Pak. Barang udah sampai di sana, tapi tagihan belum dibayar. Ini saya perlu laporan sama bos. Baik, Pak. Perusahaan mereka lagi dalam usaha. Emang mereka aja yang lagi susah. Juna, tagihan kamu sudah sampai sejauh mana? Ini bagian kamu tunggakannya juga banyak. Ya Pak, saya sudah follow up ke customer dan alasan mereka masih sama karena pandemi dan perusahaan mereka juga terancam bangkrut. Mereka mau bangkrut apa enggak bukan urusan kita. Yang penting tagihannya dibayar. Kalau mereka nggak bayar, bisa-bisa kita juga yang bangkrut. Kalau perusahaan kita bangkrut, terpaksa bos pangkas jumlah karyawan di tempat kita.
Posisi kalian sekarang nggak aman. Mau kalian dipecat? Ini kalian harus segera tagih ya. Saya nggak mau tahu gimana cara tagihnya. Kalian kerahkan tim kalian. Lebih giat tagih ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Jangan info yang sama setiap hari kalian kasih ke saya. Ya udah, kalian boleh balik. Kita permisi dulu, Pak. Ya, terima kasih. Marah-marah aja Jian kita. Dikira enak apa ya? Nagih bon sama customer. Maklum lah, udah tugas atasan itu untuk ngamuk-ngamuk. Tugas kita pun untuk dimarahin aja. Jadi nggak tenang kayak gini kerja. Ya kita dikejar bos. Nah, kita harus ngejar customer. Udahlah sis, cari kerja sekarang susah. Lu mau jadi pengangguran? Ya enggak sih, tahan-tahan aja dulu. Iya, beban berat juga untuk bos kita itu. Ya dia mah enak, nggak akan di PHK, beda sama kita. Makanya kita harus lebih giat lagi kerjanya. Udahlah ya. Halo. Halo Pak Haji, Pak Hendra minta Bapak turun sekarang. Ya, oke. Baik, Pak. Terima kasih ya. Ya, Pak Adi, silakan. Duduk. Ya, Pak. Ya, ini kemarin saya sudah terima laporan dari sekretaris saya. Saya sudah coba baca-baca dan pelajari. Saya lihat ternyata banyak sekali uang kita di tempat orang. Hari ini perusahaan nggak bisa lagi untuk terima karyawan baru. Bahkan saya kepikiran untuk mengurangi jumlah karyawan yang ada. Ya, tapi saya akan coba pertahankan mereka. Iya Pak, kasihan juga kalau mereka dikeluarkan. Ya, paling coba kamu optimalkan saja kinerja mereka. Ya, nanti terus untuk Jumat depan coba kita akan meeting dengan manajer-manajer lain. Kita akan coba bahas cara tingkatkan omset perusahaan kita. Yang atas inilah kalikan dulu dengan yang ini. 8 dikali 9 berapa? 8 dikali 9 berapa Lala? 72, Ma. Tulis. Berani nangis lagi kamu? Udah kamu yang salah, kamu yang nangis. Padahal Mama udah berusaha kasih yang terbaik buat kamu. Kerjain ini aja kamu nggak bisa. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, Mama kasih HP kamu. Ini kamu udah sering buat kan, Rika? Kenapa masih kasar? Maaf Pak, saya salah lihat nadanya. Saya kira saya sudah benar. Ya, soalnya ini fatal, Rika. Bukan kali ini aja kamu nggak tanya seperti ini. Klien kita bisa marah, dan saya juga yang kena. Gini aja. Kamu naik di sini, dan jangan kamu naik saat kamu lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Maksud kamu apa? Kenapa kamu bilang udah capek? Aku tahu ada yang beda sama kamu beberapa hari ini. Tapi kita sudah komitmen dan buat berjuang bersama-sama. Buat bicarain kalau kita lagi ada masalah, ya Beb. Aku mau kamu tuh jujur. Kalau ada salah aku mau coba perbaiki. Oh, jadi kamu merasa terbebani untuk bujuk-bujuk aku? Ya aku nggak berharap kamu bujuk-bujuk aku. Kalau kamu nggak peduli lagi ya udah. Joshua, dari mana aja kamu? Rumah teman. Di rumah temen sampai jam 1 malam gini? Ngapain aja kamu? Judi? Enggak
Enggak, Pak. Jadi, mabuk-mabukan? Atau ikut geng motor kamu? Enggak loh, Pak. Pak ini apa aja sih? Ya enggak aja ngomongnya. Jadi maksud kamu apa jam segini baru pulang? Kenapa nggak sekalian aja tinggal di rumah teman kamu? Dari kemarin Papa tantan, biarin mama kamu aja yang coba ingetin kamu. Tapi kelihatannya kamu sama sekali nggak peduli sama keluarga ini ya. Di luar lagi banyak virus. Seenaknya kamu nongkrong di luar. Ya namanya juga anak muda, Pak. Memang kamu masih muda, tapi mudamu itu nggak jamin bahwa kamu nggak bisa kena virus ini. Terakhir kali ya Jos, Papa bilangin. Terakhir kali. Serius lu, Bro? Kirain positif. Aku berangkat dulu ya. Mau kemana kamu, Jos, pagi-pagi? Mau kemana kamu? Kemarin jam 1 malam baru pulang. Sekarang pagi-pagi udah mau keluar lagi. Aku mau pergi ke rumah sakit. Teman aku positif COVID, Mak. Kemarin aku nongkrong bareng dia. Jadi aku dan teman-teman sekarang mau ke rumah sakit untuk cek swab. Sudah Papa bilang sama kamu kan, selesai kerja langsung pulang ke rumah. Pa. Kamu juga. Sekarang lihatlah. Ini semua gara-gara kamu terlalu lembek sama dia. Apa sih, Pa? Bukan waktunya lo cari siapa yang salah. Nongkrong lagi lah kamu sama teman-temanmu yang nggak penting itu. Lihat Ma, dia pasti nakal di luar. Aku nggak nakal dan teman-temanku itu penting buat aku. Aku juga males di rumah. Nggak tahu mau ngapain. Apa kamu bilang? Sini kamu. Udah, Pak. Jos. Sini kamu, biar Papa ajar. Jos, kamu pergi sekarang. Nanti kalau udah selesai swab pulang Nina. Udah, Pak. Jos, Joshua. Langsung mandi kamu, Jos. Halo, Bro. Gimana, Bro? Gimana? Ya, oke, gimana hasilnya, Bro? Gimana? Ya oke lah bro, lu juga jaga diri ya bro. Oke, thank you infonya bro. Gimana hasilnya, Jos? Ya aku dan teman-teman negatif mah. Tapi ada satu teman aku si Jonathan, kabarnya dia hasilnya positif. Jadi ini dia sekarang lagi jalan ke rumah sakit untuk cek paru-parunya. Papa bukannya larang kamu bergaul, Jos. Kamu pun udah besar. Cuman lagi pandemi gini, situasi di luar nggak aman. Kalau bukan karena tuntutan pekerjaan, Papa juga mau di rumah aja. Bener tuh, Jos, kata papamu. Selesai kerja langsung pulang ke rumah. Begitu juga dengan Rina. Kamu kan kerja di luar. Jadi ya, kamu harus jaga diri kamu di luar ya. Vitamin yang Mama beli, semua harus minum ya. Demi menjaga stamina tubuh kita. Lara juga kangen banget jalan-jalan di luar. Biasa tiap Desember kita selalu bikin jalan-jalan, tapi karena corona jadi batal. Ina rindu ibadah bareng. Semenjak ibadah online, kita ibadahnya jadi masing-masing aja. Salah Papa karena Papa nggak ajak keluarga kita untuk ibadah bareng. Papa nggak salah. Kita semua hanya terfokus sama masalah kita aja. Sampai-sampai kita lupa bersyukur, Tuhan masih menunggu kita sampai saat ini. Coba bayangin ada banyak orang di luar sana yang pekerjaannya terdampak COVID. Nina minta maaf. Joshua juga minta maaf ya Ma, Pa. Lara juga minta maaf ya. Lara juga kangen belajar lagi belajar.
aja dan mengurangi main TikToknya. Jadi mulai minggu ini kita bisa ibadah bareng kan? Ya iya dong. Iya, kamu juga yang kuat ya. Maafin aku. Kita sama-sama kuat. Pasti dong, berarti sayang. Love you, babe. Mari kita berdoa mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya di hari Natal ini Engkau sekali lagi berbicara kepada kami, menyapa kami dengan kebenaran-Mu, untuk kami boleh melihat apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami dimampukan melewati masa-masa yang masih ada di depan kami yang tidak menentu ini. Roh Kudus, urapilah hamba-Mu, dan urapilah setiap kami yang mendengarnya, supaya kami boleh bersama-sama mengerti akan firman-Mu, bahkan dimampukan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pada malam hari ini saya ingin mengajak saudara membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, Natal seperti ini mungkin tidak pernah terpikir oleh kita 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau bahkan tahun lalu. Kita merayakannya tanpa gedung, tanpa perlu baju baru, bahkan tanpa seksi konsumsi di dalam kepanitiaan. Apakah sukacita Natal itu masih dapat kita rasakan saat ini? Natal seperti ini mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita, di mana berbagai masalah itu menyelimuti kita. Para pengusaha sibuk dengan berpikir berbagai hal untuk menjaga jalannya usaha yang digeluti. Para karyawan harap-harap cemas dengan tunjangan hari raya dan nasibnya di tahun depan. Para orang tua ada yang khawatir tentang bagaimana memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah-tengah masa-masa sulit ini. Anak-anak juga sudah mulai dilanda kebosanan dengan kelas-kelas online. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga mulai kelelahan dengan tuntutan acara-acara online gereja. Saudara, tidak heran suasana keluarga dapat terjadi seperti yang digambarkan dalam drama tadi. Setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri. Setiap orang bingung dengan problemnya sendiri. Setiap orang stres dengan kondisi yang menekannya. Apakah sukacita Natal itu masih bisa kita rasakan saat ini? Saudara, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, saya ingin mengajak saudara melihat apa yang terjadi pada saat Natal yang pertama. Perayaan Natal yang pertama terjadi di Padang Efrata dengan para tamu adalah gembala-gembala di daerah itu. Pada abad-abad pertama, saudara, golongan ini dianggap rendah dan dipandang hina di masyarakat. Bahkan sepertinya mereka adalah orang-orang yang tidak perlu dicatat namanya di dalam sensus penduduk. Karakter mereka itu cenderung kasar
dan sering dinilai negatif. Para gembala itu, saudara, adalah sekelompok orang yang terpinggirkan dan tersisihkan. Menariknya adalah kepada mereka itulah undangan Natal ini diberikan. Kepada mereka itulah perayaan Natal itu disediakan. Dan berita Natal itu disampaikan kepada mereka. Apakah kelahiran Kristus bukan peristiwa yang penting? Apakah berita Natal itu tidak penting? Jika penting, mengapa orang-orang yang dipandang hina ini justru diundang dan menerima sebuah berita yang luar biasa? Namun itulah, saudara, yang terjadi. Kisah ini ditulis oleh Lukas justru untuk menunjukkan bahwa berita ini penting bagi semua orang. Berita kelahiran Yesus tidak hanya berkaitan dengan para imam, tidak hanya berkaitan dengan orang-orang Lewi atau raja-raja, ini berkaitan dengan nasib semua orang. Bahkan kelompok orang yang paling hina sekalipun. Sekali lagi, saudara, bukan berarti berita ini tidak penting. Tetapi berita ini adalah berita yang penting bagi semua orang. Bahkan tidak boleh ada seorang pun yang merasa tidak penting sehingga ia tidak perlu mendengar berita ini. Berita apa, saudara? Malaikat itu berkata, "Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara, ini adalah penting karena sebuah pengharapan itu terpenuhi. Bagi umat Israel, janji kedatangan Mesias itu telah jauh-jauh dinyatakan. Dan itu terus-menerus diulang-ulang dari generasi kepada generasi. Ketika dinyatakan bahwa Mesias telah lahir, itu adalah berita sukacita. Itu adalah berita yang dinanti-nantikan. Karena yang dijanjikan itu sekarang digenapi. Saudara, ini boleh digambarkan seperti sepasang suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah dan menantikan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Tetapi tiba-tiba, saudara, dokter memberitahukan kepada sang istri kalau ia hamil. Saudara, ini adalah berita yang dinanti-nantikan, bukan? Saya yakin mereka akan menyambutnya dengan sukacita. Mereka akan menyambutnya dengan gembira. Tidak hanya itu, saudara, berita ini adalah berita yang penting karena menyangkut seluruh bangsa. Ini bukan sekedar sebuah pengumuman di kelompok RT bahwa iuran warga mulai bulan Januari tahun 2021 naik 50%. Bukan seperti itu, saudara. Ini seperti gambarannya ketika Presiden Soekarno membacakan proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berita itu penting, saudara. Tidak saja berita ini penting, tetapi berita ini adalah berita sukacita. Mengapa? Sebab, saudara, juru selamat yang lahir itu adalah Sang Mesias itu. Juru selamat yang lahir itu adalah Sang Mesias. Perjanjian Lama sering berbicara tentang Tuhan sebagai penyelamat umatnya. Pribadi yang menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka dan memulihkan mereka. Lukas sendiri menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias Israel dan ia memenuhi nubuat perjanjian lama. Di dalam pasal 4 ayat 19 Lukas menyatakan kehadiran Kristus di dunia ini memenuhi nubuat Nabi Yesaya. Yaitu apa, saudara? Ia akan menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia akan memberitakan pembebasan kepada para tawanan. Ia akan memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Ia akan membebaskan orang-orang yang tertindas. Ia akan memberitakan tahun rahmat Tuhan itu telah datang.
Kehadiran Kristus di dunia ini menjadi suatu tanda peresmian tahun rahmat Tuhan itu sudah datang. Saudara, ini menunjukkan pada tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan. Pada tahun itu jika ada di antara umat yang menjual tanahnya kepada orang lain, maka pada tahun Yobel, tanah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jika ada di antara umat ada yang menjadi budak atau orang upahan, maka pada tahun itu ia akan mendapatkan kebebasan. Allah Israel adalah Allah yang memperhatikan orang miskin. Allah Israel adalah Allah yang memperhatikan orang-orang yang dipenjara. Allah Israel adalah Allah yang memperhatikan budak-budak dan mereka yang tertindas. Dan itu digenapi, saudara, ketika Yesus itu hadir di tengah-tengah dunia ini. Saudara mungkin pernah merasakan terikat. Kalau satu saat mungkin saudara coba tangan saudara diikat. 10 menit, mungkin saudara nggak rasa apa-apa. 20 menit coba. Mungkin saudara akan mulai rasa pegal. 1 jam, saudara mungkin sudah mulai terasa sakit. Ketika saudara diikat sehari, saudara akan merasa tersiksa. Apalagi saudara, ketika ikatan itu mengikat kita, mendesak kita bertahun-tahun. Dan kita akan mulai merasakan dan merindukan adanya kelepasan itu. Saudara, kehidupan di dunia ini kadang kita rasakan begitu berat, bukan? Kuasa dosa dengan kuat membelenggu kita dan banyak orang lain. Sehingga kita menemukan keegoisan orang yang menjengkelkan kita. Ketidakpedulian orang yang menekan kita. Bahkan ketidakadilan orang yang merampas sukacita kita ini. Bagaimana Kristus melepaskan kita? Ia menjanjikan, barang siapa yang menerimanya, mereka diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tidak saja dia mengubah kita, tapi dia juga mengubah dunia ini melalui kita. Mereka yang percaya kepadanya mengalami sebuah era baru di dalam hidup mereka. Ia sanggup mengubah hidup orang dan memakai orang itu untuk menjadi berkat. Kehadiran Kristus membuat dunia kita itu jadi lebih baik, saudara. Kehadirannya di tengah-tengah keluarga kita akan membuat suasana juga akan menjadi lebih baik. Sekalipun mungkin kita harus melewati masa-masa yang sulit seperti saat-saat ini. Sebagaimana para gembala itu, saudara diharapkan untuk datang kepadanya, menyambutnya, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Sebab ia adalah Sang Pembebas itu. Saudara, Natal adalah berita sukacita. Karena apa? Karena Juru Selamat yang lahir itu adalah Tuhan. Juru Selamat yang lahir itu adalah Tuhan itu. Tuhan adalah istilah yang paling khas untuk Yesus, yang merangkum statusnya sebagai yang mulia, yang berkuasa, yang memerintah atas semuanya. Lukas 1 ayat 31 sampai 33 menyatakan bahwa Yesus itu akan menjadi besar. Ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pemerintah di dunia ini saudara terbatas kekuatannya. Terbatas waktunya. Pemerintahan di dunia ini akan diakhiri. Tetapi pemerintahan Kristus adalah pemerintahan yang tidak berkesudahan. Di dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, tampak Yesus itu berkata, "Aku telah mati, tapi aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut."
Yohanes juga mendengar suara dari surga yang berkata, pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara, di balik segala penguasa di dunia ini, ada Kristus yang bertakhta. Ia mengerjakan rencananya dan Ia menjaga umatnya. Ini dapat kita lihat, saudara, di dalam sejarah gereja Tuhan di sepanjang abad. Gereja Tuhan terus menghadapi tantangan. Gereja Tuhan bahkan menghadapi upaya-upaya pemusnahan. Tetapi gereja Tuhan tetap berdiri sampai sekarang. Karena Ia adalah Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Dan Allah yang berkuasa itu adalah Allah yang beserta dengan kita. Immanuel itu. Di akhir tahun ini, saudara, kita masuk tahun baru dengan banyak ketidakpastian. Dunia kesehatan itu tidak pasti. Dunia usaha juga tidak pasti. Dunia pendidikan tidak pasti. Dunia politik pun tidak pasti. Bagaimana saudara kita dapat menjalaninya? Berita Natal ini menyatakan kepada kita, jangan takut. Sebab ada berita sukacita untuk seluruh bangsa. Yaitu apa, saudara? Sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di tengah-tengah segala ketidakpastian itu, pandanglah akan juru selamatmu. Ia berkuasa atas semuanya, dan Ia adalah Allah yang menyertai kita. Ia adalah Allah yang pernah berkata, jangan kamu khawatir. Ia pernah berkata, aku beserta dengan kamu itu sampai selama-lamanya. Ia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sebab aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, Ia adalah Allah yang hadir di dalam kehidupan umatnya. Kalau saudara mungkin sering menyanyikan lagu Malam Kudus. Lagu ini pertama kali dinyanyikan pada malam Natal tahun 1818. Lagu itu tidak saja menyatakan berita Natal, tetapi juga adalah sebuah lagu pengharapan. Lagu ini ditulis ketika saat itu di Eropa sedang mengalami masa-masa yang sulit. Penulis lagu ini mengharapkan kedamaian yang terus berlanjut setelah Perang Napoleon yang terjadi dari tahun 1803 sampai 1815. Perang itu, saudara, menimbulkan kesulitan ekonomi dan penderitaan di daerah itu. Sekitar waktu itu, saudara, pada tahun 1816, Eropa juga mengalami tahun-tahun yang disebut tanpa musim panas. Yaitu suhu dingin selama berbulan-bulan akibat letusan Gunung Tambora di Indonesia setahun sebelumnya. Suhu dingin ini menyebabkan gagal panen dan memicu wabah kelaparan terjadi di sana. Di tengah-tengah situasi yang sulit itu, saudara, lagu ini dikumandangkan dengan sebuah pengharapan adanya kedamaian itu. Dan sebuah harapan adanya ketenangan karena kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat itu. Ketika manusia tidak lagi bisa berharap pada apa yang ada di dunia ini. Oh saudara, mereka bisa memandang Kristus. Mereka bisa memandang Juru Selamatnya. Sebab Ia adalah Sang Pembebas itu. Sebab Ia adalah Tuhan itu. Perjumpaan kita dengan acara Natal tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada perjumpaan dengan Sang Pribadi yang hadir pada saat Natal. Di tengah-tengah segala kelelahan kita, perjumpaan dengan Sang Bayi Natal itu akan membawa kita pada keselamatan yang kekal. Di tengah-tengah tantangan zaman yang kita hadapi,
perjumpaan dengan Kristus itu akan memampukan kita untuk berjalan terus di tengah-tengah segala ketidakpastian dunia ini. Perjumpaan dengan Sang Anak Allah itu akan menghadirkan damai sejahtera. Kiranya Natal kali ini, saudara, boleh mengarahkan mata dan hati kita kepada Sang Kristus, Juru Selamat kita, Sang Immanuel itu, yang mengasihi kita, yang menerima kita, yang peduli dengan hidup kita. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu teduh sejenak di saat-saat kita merayakan Natal pada hari ini. Di tengah-tengah segala kekhawatiran kita, ketakutan kita akan masa depan yang tidak pasti. Hari ini berita Natal disampaikan kepada saudara dan saya, bahwa Juru Selamatmu itu adalah Sang Pembebas itu. Juru Selamat yang lahir itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Hari ini saya ingin mengundang saudara untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Izinkan Dia bertata di dalam hatimu. Saudara hanya katakan, "Ya Tuhan Yesus, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya." Dan Dia akan hadir dalam hidupmu. Dia akan melepaskan segala ikatanmu. Dan Dia akan memimpin engkau menjalani hari-hari yang ada di depan. Di tengah-tengah segala ketidakpastian ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Izinkan Dia menuntun tanganmu dan memimpin engkau memasuki tahun 2021 dengan penyertaannya, kekuatannya, dan berkat-Nya yang terus dinyatakan di dalam kehidupanmu. Bersukacitalah, sebab Juru Selamatmu sudah lahir. Hati kami mengucap syukur dan bersukacita ya Tuhan. Sebab kami boleh diperhatikan oleh Tuhan. Kami yang tidak ada artinya ini dicintai Tuhan. Dipedulikan Tuhan. Sampai Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di dunia ini. Bahkan Engkau sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Ya Tuhan, Kau menilik setiap umat-Mu yang hadir pada hari ini. Engkau mendengar seruan mereka. Ada di antara mereka yang berkata untuk meminta Engkau masuk di dalam hati mereka. Mereka mau menjadikan Engkau Tuhan di dalam hidup mereka. Ya Tuhan, hadirlah. Dan penuhilah hati anak-Mu ini dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Dan biarlah mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Hari ini juga Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang lemah, yang membutuhkan kekuatan dari Engkau. Hari ini mungkin ada hati-hati yang khawatir menghadapi masa depan. Ya Tuhan, peganglah tangan mereka. Tuntunlah mereka. Dan biarlah mereka boleh menjalani hari-hari yang ada di depan bersama dengan Tuhan
yang mengasihi mereka dan peduli dengan hidup mereka. Berkati jemaat-Mu di BCS Medan ini. Anugerah-Mu menaungi mereka, memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kesempatan melayani. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan juga selamat tahun baru 2021. Tuhan menyertai dan memberkati saudara sekalian.感谢主的恩典，今天在庆祝圣诞的期间，我们可以来歌颂赞美他的名。这首歌奇异的恩典是多么的甘甜，真是在我一生中我体会到神的那种恩典，神奇妙的作为。回想我童年的时候，那时候经济是没有这么的好，母亲就做一些小吃让我们兄弟去卖，来补助家庭一些费用。母亲早上都在忙中，到了晚上睡觉的时间就在那边的祷告。母亲的这种生活见证，深信督助为我们而祷告。想起爸爸是从中国大陆不信主的国家来到了南洋，认识了妈妈，然后借着妈妈生活的见证祷告，教会的弟兄姐妹的祷告，
因此爸爸不信的主。同样，我们7个兄弟姐妹都蒙神的祝福，认识了主，也信靠了主，成为我们个人的救主。而我从少年开始，都蒙神的给的机会，可以在教会里面成长，成为主日学老师、青少年的干事，更是在大会成了这事以及学校的董事，让我来侍奉、来学习。现今在自己的事业岗位上、工作上都蒙神的祝福。今天都蒙神的引领，看到孩子，我们把他们带到神的跟前，个个都信靠主、敬畏主，更是主赐给他们有天分，在医业上都有美好的成绩。因此我们今天就组织了这个 June Ministry， 让我们用歌喉来赞美见证我们主的名。今天我们在庆祝这个圣诞节期间，就是纪念耶稣已经来到这个世间来拯救我们这些罪人，这是最大的恩典，是遗给我们。是否你已经相信，你已经得到这个恩典吗？Saudara, dunia kita sekarang ini sedang ditimpa oleh musibah secara global, yaitu virus corona, pandemi. Masker yang dipakai ini adalah sebagai simbol. Saudara, gara-gara COVID-19, ada banyak area hidup sekarang terasa menjadi gelap. Ekonomi menjadi gelap. Gara-gara COVID, ada hubungan keluarga satu sama lain menjadi gelap. Kehidupan moralitas orang-orang menjadi gelap. Hal itu seolah membuat kita menjadi tidak ada harapan. Kita menjadi takut menghadapi masa depan. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, pada malam hari ini kita diajak untuk back to the first Noel. Mari kita lihat kepada malam Natal yang pertama. Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia. Dia adalah sang terang itu, sudah ada di dalam dunia ini, saudara. Bersyukur, saudara. Saudara, lilin yang akan kita nyalakan nanti adalah sebagai simbol terang Kristus yang akan menyinari hati kita. Kita percaya terang itu akan menyelamatkan, terang itu akan memulihkan kita. Mari bersama-sama kita melakukan prosesi lilin, penyalaan lilin ini dengan hati yang beriman pada sang terang, yaitu Yesus Kristus.
thrill of war. The very world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Setiap kita boleh mengambil sikap doa di hadapannya. Saat ini saya persilakan Evangelis Robin Tidor selaku hamba Tuhan BCS Medan untuk boleh dapat menyalakan lilin. Saya persilakan Bapak Cuncun selaku penasehat BCS Medan untuk boleh menyalakan lilin. Selanjutnya saya persilakan Dr. Mutiara selaku perwakilan dari Murni Teguh Memorial Hospital untuk boleh dapat menyalakan lilin. Saya persilakan Dr. John Kai selaku perwakilan dari tenaga kesehatan untuk boleh menyalakan lilin. Saya persilakan Bapak Clement selaku perwakilan dari S4 Group dan PNKK untuk boleh dapat menyalakan lilin. Selanjutnya saya persilakan Bapak John Yonggodinata selaku perwakilan pengurus BCS Medan untuk boleh dapat menyalakan lilin. Saya persilakan Bapak Iwan selaku Ketua Panitia Natal tahun ini untuk boleh dapat menyalakan lilin. Mari saudara sekalian, kita boleh menyalakan lilin elektrik kita masing-masing. Kita boleh tutup lampu yang ada di rumah kita. Kita nyalakan lilin ini sebagai simbol terang Kristus yang hadir menyinari keluarga kita, rumah tangga kita, kehidupan kita. Kita berdoa supaya setiap area yang gelap boleh diterangi oleh Kristus Yesus. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. Harapannya, the thrill of the weary world rejoice, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels voice.
beriman kepada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa terang Kristus sudah hadir dalam hati kami, menyinari segala area-area yang gelap dalam hidup kami. Jika ada di antara kami saat ini yang masih terjebak di dalam dosa Tuhan, biarlah simbol terang Kristus ini boleh menolong kami Tuhan. Kami berkomitmen sekali lagi, kami mau keluar dari dosa-dosa kami. Kami mau datang kepada Kristus. Untuk setiap rumah tangga yang saat ini mungkin sedang dalam persoalan, area kegelapan, Tuhan yang dinari, Tuhan sinari, Tuhan pulihkan. Untuk ekonomi kami yang saat ini juga sedang dalam keadaan yang lemah, kiranya terang Kristus yang juga boleh memulihkan, menyinari kami Tuhan. Tuhan tolonglah setiap jemaat-Mu di BCS Medan. Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi persoalan kesulitan mereka saat ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami orang yang tidak layak, tetapi Engkau sudah layakkan Tuhan. Engkau lahir ke dalam dunia, Engkau bahkan nantinya mati di kayu salib menebus kami. Tidak mungkin Engkau meninggalkan kami Tuhan. Ini yang menjadi iman setiap kami. Tuhan, biarlah jemaat BCS Medan boleh semakin bertumbuh dari hari ke hari, minggu ke minggu Tuhan, bulan ke bulan, tahun ke tahun, semakin bertumbuh serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga Tuhan untuk perusahaan S4, Tuhan yang boleh tolong untuk pimpinan dan seluruh jajaran karyawan. Biarlah Engkau yang boleh terus tambahkan hikmat kepada setiap mereka Tuhan, dalam menjalankan perusahaan ini, baik yang ada di Medan dan juga di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan yang boleh terangi, Tuhan boleh sinari, Tuhan yang boleh berkati. Kami juga menyerahkan untuk rumah sakit Murni Teguh yang ada di Medan dan juga di beberapa kota yang lain. Kiranya Tuhan juga yang boleh menolong secara khusus untuk tim medis ya Tuhan, yang sampai saat ini masih berperang melawan COVID-19. Dokter-dokter, perawat-perawat yang melayani pasien-pasien COVID, kiranya Tuhan yang boleh berikan mereka kekuatan, berikan mereka imun tubuh yang baik. Yang paling penting adalah hati yang belas kasihan, sukacita ketika melayani. Kami percaya Tuhan ada di samping mereka, Tuhan menopang mereka, Tuhan yang akan memampukan mereka menjalankan pekerjaan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk bangsa kami. Terangilah bangsa kami ya Tuhan. Kami sangat sedih melihat ada banyak sekali problema di bangsa kami. Persoalan korupsi, persoalan radikalisme dan sebagainya. Kiranya terang Kristus yang boleh menyinari bangsa kami ini. Supaya bangsa kami Tuhan, kami rindu bisa pulih dari semua problema ini. Tuhan boleh pakai pemerintah Tuhan untuk bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan seru kami ya Tuhan. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudara sekalian, kita baru selesai melaksanakan proses penyalaan lilin. Saat ini kita akan mengumpulkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya ingin ajak saudara-saudara sekalian untuk menyanyikan satu lagu pujian, Lord You Are Good. Mari kita nyatakan kebesaran Tuhan kita. Setiap saat Dia Tuhan yang baik. Lord, you are good and your mercy endureth
mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Now kita mau nyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita nyanyikan Lord you are good all the time, and all the time Lord you are good. Sing it. You are good all the time, all the time. You are good. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan, bisa dan boleh ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, agar Engkau yang melipat gandakan berkat mereka ya Tuhan. Kami memohon perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap hidup kita kepadamu Tuhan. Terimalah segala pujian, penyembahan dan juga persembahan ini ya Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, saat ini mari kita mau kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita pujikan doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa. Pohon sama sumber berkah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah Natal ini dari awal sampai pada akhirnya. Untuk puji-pujian yang kami telah naikkan,
firman Tuhan yang kami dengar Tuhan. Drama yang kami boleh saksikan, vokal group yang juga boleh kami dengar. Terang lilin yang kami boleh sama-sama menikmati momen itu. Kiranya ya Tuhan, semua ini tidak kami lupakan. Secara khusus firman Tuhan, biarlah itu boleh terus berakar di dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh kami aplikasikan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan ini menjadi kerinduan kami, yaitu terang Kristus senantiasa boleh menyinari hati dan pikiran kami. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Mari kita mengarahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera, terang yang abadi dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia, pimpinan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saat ini mari kita mau saling kasih salam menyalam ya untuk keluarga kita yang ada di kanan kiri. Sembari kita mau naikkan pujian We Wish You Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Yo. Feliz Navidad. Oh, oh, oh. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Oh, oh, oh. Feliz Navidad. Oh, oh, oh. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Oh, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oh, oh. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. See you on 2021.